Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Ciptanding, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asrar Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk melipat ruang dan waktu sehingga akhirat mampu kita rasakan saat ini, surga neraka mampu kita rasakan saat ini, alam barzah juga mampu kita rasakan saat ini, padang mahsyar, sirotol mustaqim, dan lain sebagainya mampu kita rasakan saat ini. Begitu juga dengan segala cita-cita kita, harapan kita, mampu kita segerakan semuanya itu dengan membuka, membongkar, dan menyelami rahasia diri kita lebih dalam. Untuk itu, simak video selanjutnya. Di dalam video yang kemarin, saya menjelaskan tentang manfaat daripada menekuk lidah di langit-langit mulut kita, sehingga kita mampu melipat jarak langit dan bumi menjadi satu kesatuan di dalam diri kita, dan dengan begitu kita mampu memeliharanya sehingga mampu memelihara kehidupan dunia kita dan mampu memelihara kehidupan akhirat kita. Pada kesempatan kali ini lebih jauh saya akan menjelaskan lebih luas, lebih detail lagi tentang manfaat menekuk lidah di langit-langit mulut kita. Sahabatku semua, orang lebih percaya kepada lisannya daripada hatinya. Sehingga apabila dia mempunyai hajat, berdoa kepada Allah, berpengharapan kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, mungkin untuk disegerakan hajatnya, mungkin agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mungkin agar usahanya berhasil, berlimpah rezekinya, dan berkah hidupnya. Seringkali di dalam bermunajat kepada Allah, dia lebih percaya kepada lisannya daripada hatinya. Orang-orang yang lebih percaya kepada lisannya adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan keinginan dan harapan yang mendesak, yang fokus, yang sungguh-sungguh, namun dia mengutarakan dengan lisannya. Sehingga sebuah harapan, sebuah doa, sebuah cita-cita yang dimunajatkan kepada Allah, sedangkan dia lebih percaya kepada lisannya, sehingga diwujudkan di dalam sebuah ungkapan kata-kata yang keluar dari lisannya, maka doa tersebut, apabila doa harapan kita ungkapkan dengan kata-kata melalui lisan kita, maka akan didengar oleh akal kita, didengar oleh pikiran kita, didengar oleh jin dan setan, juga didengar oleh makhluk yang lainnya. Apa yang terjadi? Harapan yang keluar dari lisan kita itu akan diterjemahkan, akan dipaksakan terjadi dan terwujud oleh akal pikiran kita, oleh logika kita, dan oleh nafsu kita. Sehingga apabila sudah didorong oleh akal pikiran, nafsu, dan lain sebagainya, maka salah satu jalan untuk menempuh, untuk tercapainya harapan dan cita-cita tersebut yang dipanjatkan di dalam doa tadi adalah dengan bagaimana caranya dan apa sebabnya yang mampu mendatangkan apa yang didoakan. Sehingga akal mencari cara, pikiran mencari cara, logika mencari cara, nafsu memaksakan kehendaknya agar apa yang didoakan itu menjadi suatu kenyataan. Sehingga disitulah jarak, ruang, dan waktu terjadi. Sebab dan akibat itu mulai ada di dalam terwujudnya cita-cita, harapan, dan doa tersebut. Doa dan harapan tersebut menjadi begitu lama, memerlukan waktu,
memerlukan ruang dan memerlukan energi. Dan apabila kita berdoa kepada Allah dan cukup doa itu kita percayakan di dalam hati kita, maka di dalam mewujudkan doa, cita-cita dan pengharapan kita kepada Allah itu tidak perlu ruang dan waktu, tidak perlu sebab dan akibat, karena Allah yang engkau percaya di dalam doamu itu berada di dalam hatimu, dan kamu tetapkan, kamu tempatkan doamu itu cukup bermunajat di dalam hati, di dalam bentuk niat dan hajat, niat dan pengharapan yang tidak keluar dari lisanmu. Apabila lisan sudah kau jadikan tempat untuk mewakili harapanmu, untuk mewakili doamu kepada Allah, Allah tidak akan mendengarnya. Karena Allah tidak melihat rupamu, berarti Allah tidak melihat apa yang kau katakan, tetapi Allah melihat apa yang kau rasakan di dalam hati. Allah ada di dalam hati, maka jangan kau jauhkan harapanmu, doamu dari Allah. Apabila harapan dan doa itu disampaikan dengan lisan, sama saja kita menjauhkan harapan itu, doa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang kita harapkan untuk mengabulkan doa-doa kita adalah Allah, yang lebih dekat hati kita kepada Allah daripada lisan kita kepada Allah. Lalu apakah kita tidak bisa atau tidak boleh berdoa dengan menggunakan kata-kata? Boleh. Namun apabila kita menginginkan hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, ingin Allah segerakan, ingin Allah kabulkan, maka cukuplah doa itu disampaikan di dalam hati dengan niat dan pengharapan kepada Allah, tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Doa dalam wujud bila harfin, bila sautin. Lalu setelah kita bermunajat, setelah kita memohon kepada Allah dengan cukup di dalam hati, maka yang keluar dari dalam diri kita bukan kata-kata, tapi wujudkanlah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita itu berupa ikhtiar, berupa usaha secara fisik, bekerja, bersilaturahmi dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, dan sekuat hati kita. Tanpa terucap dengan kata-kata di dalam doa, namun kita wujudkan doa kita dengan sebuah aksi, kerja, perbuatan, dan ikhtiar. Dengan ikhtiar dan usaha kita pun, jangan kita percayai bahwa itu sebagai sebab akan mendatangkan apa yang kita doakan, apa yang kita munajatkan, dan apa yang kita harapkan kepada Allah. Namun segala usaha, segala ikhtiar adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kita sedang menanam kebaikan-kebaikan, kita sedang membangun jalan, kita sedang membangun tangga agar doa kita, harapan kita itu tercapai. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar di dalam doa kita adalah ibadah kepada Allah, bukan jalan agar itu sebagai sarana terkabulnya doa kita. Begitu selanjutnya, sehingga hati kita itu tidak terikat, hati kita tidak terbebani, nafsu kita pun tidak memaksakan kehendak, dan pada akhirnya kita tidak pernah merasa kecewa di dalam setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Apabila
sebuah doa itu kita ucapkan dengan lisan, biasanya akan menjadikan pembenaran bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu, tidak berusaha, tidak berikhtiar secara maksimal. Karena doa yang kita panjatkan dengan lisan biasanya akan menjadi sebuah pembenaran bagi diri kita bahwa kita telah berdoa kepada Allah, bahwa kita telah berusaha untuk meraih doa dan harapan kita. Ini sering terjadi dan ini akan membuat diri kita kecewa, berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada diri kita sendiri, dan berburuk sangka dalam setiap keadaan. Akhirnya kita melihat, menghukumi diri kita, Allah itu jauh, Allah itu tidak bisa disentuh, Allah itu begitu pelit, Allah itu begini dan begitu. Itu semuanya karena di saat kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, sedangkan doa kita pada hakikatnya dan sebenarnya tidak ditujukan kepada Allah, namun justru kita palingkan kepada Allah, kita jauhkan daripada Allah, dan kita lebih percaya lisan kita daripada hati kita. Bukankah Allah itu melihat hati daripada rupa kita? Selanjutnya, sahabatku semua dimanapun berada, gunakanlah hati kita supaya hidup. Gunakanlah dan selami hati kita supaya dia bermakrifat kepada Allah, supaya dia mengenal Allah, supaya dia selalu bersama Allah di dalam setiap keadaan, baik terjaga maupun tertidur. Salah satu cara untuk mendekatkan hati yaitu dengan mendiamkan lisan kita, mematikan gemuruhnya dunia yang ada di dalam diri kita, dan mematikan gemuruhnya langit yang ada di dalam diri kita. Dunia adalah pikiran-pikiran kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita, keterikatan-keterikatan kita, kecintaan-kecintaan kita kepada kehidupan dunia ini. Sedangkan langit yang ada di dalam diri kita adalah kemauan, keinginan yang berlebih, yang selalu mengada-ngada dan tidak pernah terpuaskan. Dengan menekuk lidah ke langit-langit mulut kita, kita sedang mendiamkan nafsu kita, mendiamkan semua keinginan kita, angan-angan kita, sehingga hati kita yang berbicara, hati kita yang menasihati, hati kita yang bekerja, hati kita yang bermunajat, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sadari dan tanpa kita akui bahwa kita sedang berkomunikasi, kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, maka Allah karuniakan keindahan-keindahan cahayanya di dalam diri kita yang akan mempermudah semua urusan kita, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi lebih dekat, sehingga segala sesuatunya akan mudah terkabul, segala sesuatunya akan mudah tercapai dan berkah di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah jauh. Hanya kadang kita saja yang salah menempatkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menciptakan ruang dan waktu yang begitu jauh, yang begitu berjarak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sayang kepada kita, Allah selalu menjaga kita, namun kita sering kali menjauh dari Allah tanpa kita sadari. Salah satunya adalah kita lebih percaya kepada lisan kita daripada hati kita, sedangkan hati inilah yang begitu dekat dengan Allah, yang bisa hadir di hadapan Allah. Selain itu tidak akan pernah bisa. Jadi manusia ini adalah sesuatu yang penuh dengan misteri, sesuatu yang penuh dengan rahasia, dan bukan rahasia siapa-siapa yang ada di dalam diri manusia, tetapi rahasia Tuhan itu sendiri. Begitu juga dalam diri kita ada semua alam. Kadang manusia hanya masuk ke alam manusia, masuk ke alam kemanusiaannya, masuk di dalam alam batang tubuhnya, masuk di dalam
alam pikiran, alam angan-angannya, alam keakuan, dan alam egonya, tetapi dia tidak pernah masuk ke alam arwah atau alam barzah. Semua orang pasti berkeyakinan bahwa untuk masuk ke alam barzah harus mati dulu, baru masuk ke alam barzah. Sedangkan alam barzah itu ada di dalam diri manusia dan pintunya itu ada di sulbi kita. Apabila kita membuka, sering mengunjungi sulbi kita, sering memfokuskan ketenangan, keindahan rasa ke dalam sulbi kita, maka sulbi ini akan membuka, sulbi ini akan terbuka pintunya dan kita masuk di dalam alam barzah. Sesungguhnya alam barzah dan alam dunia ini tidak berjarak. Sesungguhnya dunia dengan padang mahsyar, dengan akhirat, dengan surga, neraka, dengan siratal mustaqim dan lain sebagainya yang diceritakan alam-alam tersebut sesungguhnya tidak berjarak. Namun yang kita sadari, yang kita duduki dan yang kita tempati, kesadaran kita, mindset kita hanya melihat alam kemanusiaan kita, alam batang tubuh kita, dan alam angan-angan, pikiran, ego, dan nafsu kita. Sama sekali kita tidak menyadari, apalagi menyambangi alam barzah yang ada di dalam diri kita. Apalagi padang mahsyar, apalagi surga dan neraka, apalagi akhirat bagi diri kita. Semuanya Allah ciptakan di dalam diri kita dalam wujud sempurna. Namun kita tidak pernah dan tidak menyadari bahwa semuanya itu ada dan saat ini, bukan nanti. Bisa dikunjungi, bisa dilihat, bisa dimasuki, bisa disaksikan, dan bisa dirasakan saat ini, bukan nanti. Maka dengan meditasi, dengan menekuk lidah, dengan menyebut Allah, Allah di dalam hati, tanpa mengeluarkan suara, dengan mulut, karena mulut dikunci dengan lidah yang tertekuk di dalam langit-langit, niscaya itulah salah satu jalan untuk membuka jarak, ruang dan waktu kita dengan Allah. Apabila jarak kita dengan Allah yang selama ini menjauh, yang selama ini terhijab, niscaya akan menjadi lebih dekat, akan menjadi lebih mesra. Apabila kita sudah mendekat dan sudah dekat dengan Allah, maka alam-alam itu, alam barzah, padang mahsyar, hari kiamat, akhirat, itu pun tidak ada jaraknya. Semuanya bisa disaksikan dan semuanya bisa dilihat dan dirasakan saat ini, bukan nanti. Apabila kita tidak menemukan akhirat, alam barzah, dan kita tidak menyaksikan surga neraka, siratal mustaqim saat ini, maka kita di akhirat nanti, setelah kehidupan ini, kita pun tidak akan pernah bertemu yang namanya surga, neraka, alam barzah, dan lain sebagainya. Karena apabila kita menemukan Tuhan saat ini dan bertemu Tuhan saat ini, maka kita akan bertemu Allah kapanpun dan dimanapun. Apabila kita menemukan alam barzah saat ini, kita menemukan surga dan neraka saat ini, maka kapanpun dan dimanapun kita pasti akan menemukannya. Tetap di dalam meditasi, belajar untuk mendekatkan jarak. Mendekatkan jarak itu kita dengan Allah dilambangkan dengan menekuk lidah ke langit-langit, mulut itu sebagai simbol merangkum, merajut, mengikat, memperpendek jarak langit dan bumi, memperpendek jarak hamba dengan Tuhan, karena tidak berkata-kata lagi, tidak menyebut lagi, yang menyebut hanya hati kita. Hati begitu dekat, hati yang bisa hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meditasikan, fokuskan, dan lakukan dengan menekuk lidah, dan menyebut
nama Allah, Allah, Allah. Senyamannya cukup dirasakan dan disebut di dalam hati. Supaya hati kita hadir, hati kita tidak berjarak dengan Allah, sehingga kita tidak berjarak dengan doa kita, dengan keinginan kita, dengan akhirat, dengan padang mahsyar, dan lain sebagainya. Apabila kita sudah bersama Allah, maka jaminan kita adalah pasti akan selamat di alam barzah, di padang mahsyar, dan di akhirat kelak. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.